Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Jumpa lagi di channel Juragan Jambu. Kali ini kita membersihkan rumput saja teman-teman, sambil ngobrol ya. Ini kita membersihkan rumput di dalam pot atau di dalam tab lampot kita ya teman-teman. Guna dari membersihkan rumput ini teman-teman, biar makanan di dalam pot ini tidak dimakan oleh rumputnya teman-teman. Karena kalau rumputnya banyak seperti ini, seluruh pupuk dan makanan yang kita kasih di dalam pot akan dimakan oleh rumputnya daripada pohonnya teman-teman. Jadi kita akan sudah susah payah memupuk, tapi pupuknya dimakan oleh rumput kan bikin bete ya teman-teman ya. Jadi ya harus kita bersihkan seperti ini. Dari pagi, bahkan dari kemarin malam ya, ini hujan terus di sini teman-teman. Jadi kita praktis nggak bisa ngapa-ngapain hari ini. Tapi nggak apa-apa, kita tetap bisa memanfaatkan waktu dengan cara seperti ini ya teman-teman, dengan cara membersihkan rumput. Kita bersihkan rumputnya biar bersih teman-teman. Semangat beraktivitas ya semua teman-teman saya. Selamat menjalankan kegiatannya masing-masing di sore hari ini. Wah, ini udah masuk waktu adzan zuhur ya teman-teman ya. Adzan asar. Kita dengarkan adzannya dulu ya teman-teman ya. Ini kita bersihkan rumputnya teman-teman ya. Udah sekitar 2 minggu kemarin, dan ini sudah seperti ini lagi teman-teman. Karena memang hujannya itu dari pagi sampai sore, kadang malam masih hujan juga teman-teman. Ini bener-bener es krim ya cuacanya kali ini teman-teman ya. Es krim ekstrim ya teman-teman ya. Kok es krim? Es krim itu kan kesukaan anak saya ya teman-teman ya. Ini tabung lampot mangga ya teman-teman, yang kita tanam di dalam pot. Mangga ini unik teman-teman. Ini mangga R2 ya. Mangga R2 itu rasanya itu enak teman-teman. Ada yang jelas dominasinya manis ya teman-teman ya. Ada asamnya dikit teman-teman. Asamnya itu dikit itu biar apa ya? Biar kita nggak bosen dengan rasa manisnya mangga gitu loh teman-teman. Jadi memang manis dan seger gitu. Rasanya seperti itu. Ini udah berbuah sekali teman-teman. Ini pohon masih berusia 1 tahunan dan sudah berbuah kemarin 1 biji teman-teman. Untuk yang ini adalah tanaman alpukat di dalam pot teman-teman, yang ini. Tapi ini alpukatnya alpukat sortir ya teman-teman. Alpukat yang tidak dibeli oleh beberapa pembeli bibit di tempat saya. Jadi bibitnya ini memang kecil-kecil gitu, kurus dan stunting ya teman-teman ya. Tapi kita perbaiki lagi. Jadi kita pindah tanam seperti ini teman-teman, dan kita lakukan pemupukan secara berkala. Hasilnya juga pohonnya nggak kalah teman-teman dengan yang bagus-bagus kemarin, yang sudah dibeli oleh beberapa langganan kita. Kenapa kok bisa kurus seperti itu ya teman-teman ya? Jadi bibitnya itu bahkan di atas usia 5 bulan ya teman-teman. Itu pohonnya itu masih seukuran rokok mil ya. Tahu rokok mil ya teman-teman ya? Batang rokok mil itu kan kecil ya. Dan itu masih di bawahnya teman-teman. Padahal kita semai dari biji. Ketika awal kita semai itu gede teman-teman. Tapi setelah di tengah-tengah perjalanan, usia 2 bulan, 2 bulan setengah ya, dari semai gitu, itu kok nggak bisa gede gitu loh. Nah ternyata kita mengambil kesimpulan teman-teman, bahwa biji alpukat yang kita tanam itu adalah biji alpukat dari alpukat yang mentah teman-teman. Kan banyak nih ya di toko-toko buah gitu, atau di pasar-pasar ya teman-teman ya. Kita sering menemui, kita waktu beli alpukat itu, alpukatnya alpukat racutan ya.
Jadi alpukat yang dipanen dengan sistem dipanen semuanya teman-teman. Jadi nggak ada yang nggak diambil yang tua saja gitu ya. Jadi yang muda, yang tua itu diambil bareng. Jadinya ketika sampai ke tangan konsumen ya seperti itu teman-teman. Ada yang mateng, ada yang nggak bisa mateng gitu. Nah kebetulan karena ketika kita tanam biji, karena kita kan ambil bijinya itu dari pasar ya teman-teman ya, dari beberapa teman di pasar yang jualan buah dan buahnya nggak laku atau busuk-busuk gitu ya, kita ambil bijinya. Jadi kita ada teman yang mengumpulkan bijinya ya teman-teman ya. Itu memang kita seleksi kemarin itu. Jadi kita yang kelihatan muda-muda bijinya itu kita sendirikan. Dan memang kenyataannya seperti itu teman-teman. Untuk pertumbuhan nggak bisa bagus. Yang paling yang paling rawan itu ya bisa berujung kepada kematian ya teman-teman ya. Nanti setelah ditanam gitu beberapa bulan gitu malah mati, itu seringnya seperti itu teman-teman. Karena biji atau rootstock ya, atau batang bawahnya itu masih muda teman-teman. Itu banyak sekali kasus yang seperti itu. Makanya kalau membuat bibit alpukat sendiri di rumah teman-teman, itu ya harus memperhatikan batang bawahnya teman-teman. Jadi nggak melulu memperhatikan entres dan entres ya teman-teman. Batang bawah itu memegang peranan penting, karena yang mencari makanan pertama kali ya batang bawah itu teman-teman. Ini padahal 2 minggu kemarin kita bersihkan ya, dan ini juga masih seperti ini, masih tumbuh terus ya. Tapi nggak apa-apa, tetap kita bersihkan teman-teman. Selamat sore ya semua teman-teman ya. Ini puasa teman-teman, jadi kayak lemas gitu rasanya. Padahal sehari ini nggak ngapa-ngapain ya. Kita karena hujan ya di sini ya. Kita praktis nggak bisa ngapa-ngapain teman-teman. Tapi saya kok merasanya lemas, malah lemas daripada ketika saya beraktivitas ya teman-teman ya. Kalau saya beraktivitas itu malah nggak kerasa teman-teman. Kalau malah diem gitu di rumah, malah malah juga capek gitu rasanya. Makanya kalau puasa-puasa gini saya dapat orderan keluar kota itu seneng banget ya teman-teman. Saya bisa ngirim barang gitu keluar kota, itu malah saya nggak capek, malah malah bersemangat gitu loh teman-teman. Beda lagi kalau di rumah seperti ini malah kayak orang habis ngapain aja ya, capeknya. Teman-teman kadang juga seperti itu nggak? Kalau diam di rumah malah capek sekali badannya gitu. Bagi yang bermain tabu lampot ya memang harus dibersihkan ya teman-teman rumputnya ya. Jadi jangan sampai nggak dibersihkan, karena ini sangat penting sekali. Kalau kita tidak memperhatikan rumput ya fatal nanti jadinya teman-teman, tanaman tabu lampot kita ya teman-teman. Ini udah asar ya di sini teman-teman. Udah masuk asar. Lancar ya puasanya teman-teman ya. Semoga lancar, tidak ada halangan. Yang sakit lekas sembuh ya teman-teman ya. Kayak melihat postingan dari sahabat saya udah rantau ya. Kasihan sekali teman-teman. Kena penyakit tipus, dan kebetulan tadi juga chat di YouTube ya. Beliau bilang bahwa di tempatnya nggak ada jambu merah ya teman-teman. Saya merasa iba sekali rasanya hati ini ya teman-teman. Karena saya lagi ada punya gitu loh. Maksudnya ada jambu kristal merah di rumah teman-teman. Tapi kalau untuk saya kirim ke sana, ke Sumatera itu perjalanannya kalau memakai kargo sekitar 7 sampai 10 hari teman-teman. Jadi saya takutnya itu busuk ya. Jadi saya juga gimana ya tadi ya, kayak merasa kasihan gitu loh. Tapi mau menolong juga ya gimana ya, jauh ya teman-teman ya.
Ya kita doakan saja ya, sahabat saya udah rantau itu lekas sembuh ya teman-teman. Cukup sekiranya gini saja ya teman-teman ya. Saya mau melanjutkan aktivitas untuk mengirimkan bibit ke salah satu sahabat saya. Terima kasih yang sudah nonton. Semoga videonya menghibur ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.